Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua, para calon Pasok. perangkat desa ya, sepurbalingga. Pada malam hari ini kita mengawali pertemuan perdana kita yang nantinya akan kita bahas mengenai dasar ya, pengenalan dasar tentang eh, rencana pembelajaran yang akan kita lakukan. Terus yang kedua yang akan kita bahas nanti adalah kulit ya, syarat administrasi, regulasi dan juga ketentuan ya dalam pembelajaran dan juga dalam seleksi ya perangkat desa yang akan dilaksanakan eh, apa baik di 2025 maupun di 2026. Sebelumnya, perkenalkan saya di sini sebagai moderator dan admin grup ya. Saya Ginanjar, domisili di Desa Timbang, Kecamatan Tebong, Kabupaten Purbalingga. Jadi mungkin kita semua yang tergabung dalam kursus batch 1 ujian perangkat desa, seluruhnya merupakan warga Purbalingga ya. Dan ada beberapa peserta yang dari desa yang sama. Artinya para peserta yang dari desa sama ini berpotensi menjadi kompetitor ya di ujian sesungguhnya nantinya. Nah, mudah-mudahan dengan eh, terselenggaranya bimbingan ujian perangkat desa menjadi bekal baik ya bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengarungi ujian sesungguhnya ya, baik ada yang di akhir tahun ini atau di awal tahun depan. Mungkin sebelum ke materi, saya sapa dulu beberapa peserta ya. Mungkin bisa on cam ketika saya sapa ya. Eh, Halo, Assalamualaikum Mbak Bella Fitriati. Ya, apakah bisa on cam Mbak Bella? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Asalnya dari mana Mbak Bella? Dari Desa Bokol. Desa Bokol. Nah, ini relasinya Pak Aris ini pasti. Desa Bokol ya. Mbak Sinta. Mbak Sinta dari mana Mbak Sinta? Halo Mbak Sinta dan juga Halo, iya Mbak Sinta dari mana Mbak Sinta? dari Timbang. Eh, Timbang ya. Ada dua, Ya, ada tiga Timbang di sini ya. Dan dengan Mbak Dwi Afrianti juga dari Timbang. Halo Mbak Jumiati. Wah ini satu-satunya peserta halo. yang on cam ini. Iya, iya Bapak Ibu sekalian ya. Sebelum kita mulai ke materi, pastikan ya, pastikan Bapak Ibu sekalian sudah menyiapkan alat tulis ya untuk mencatat setiap informasi yang disampaikan nantinya oleh pemateri karena di setiap pertemuan yang akan kita lakukan kita tidak menyediakan PowerPoint ya. Jadi akan lebih efektif ketika memang dari peserta mencatat sendiri informasi yang diberikan. Tetapi nanti bagi seluruh peserta juga dapat menyimak ulang pembahasan karena nanti akan dibagikan rekaman Zoom di setiap pertemuan. Baik, kita langsung saja ke pemateri. Ya, pemateri kita pada malam hari ini, Pak Aris Yudi Rianto. Oh iya. Beliau Iya. merupakan pakar desa yang telah berkecimpung kurang lebih 15 tahun ya di dunia pedesaan. Ya. Jadi sangat berpengalaman sekali. Mari kita simak materi yang akan disampaikan Pak Aris mengenai eh, dasar ya dalam eh, seleksi perangkat desa, mengulik seluruh regulasi yang ditetapkan. Silakan waktu dan tempat saya persilakan Pak Aris.
Oke, terima kasih Mas Moderator. Kembali ke studio satu ya. Ya. Kita ada dua studio, studio satu dan studio dua, dan kita di studio utama yang ada di Karakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 Ya, warahmatullahi 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 wabarakatuh. selamat wabarakatuh. malam semuanya. Malam. Semoga sehat selalu. Iya, mungkin perkenalan dulu ya. Em, Tadi sudah sedikit dijelaskan oleh moderator Mas Ginanjar. Saya Aris Yudirianto, tempat lahir saya di Rakit Banjarnegara, besar di Desa Karangedang. Kemudian pekerjaan saya sehari-hari, kebetulan saya sebagai pendamping desa di Kecamatan Bokol. Kemudian eh, saya bekerja ya tadi sudah berawal dari PNPM, kemudian beralih ke Kementerian Desa. Nah, sedikit riwayat perjalanan tentang organisasi ya. Jadi salah satu bekal sebenarnya untuk semuanya bahwa organisasi itu penting. Saya itu memulai organisasi dari desa itu eh, menjadi ketua RT itu 5 tahun, kemudian ketua RW 3 tahun, kemudian menjadi sekretaris BPD 10 tahun, kemudian menjadi ketua LPMD. Pak Karis ya, motivasi dan juga bekal dasar ya, fondasi bagi kita para calon perangkat desa. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama mengenai ketentuan ya, regulasi yang diterapkan dalam ujian seleksi perangkat desa di Kabupaten Purbalingga. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang platform belajar ya yang akan didapatkan oleh teman-teman sekalian. Jadi pertama pastikan ya teman-teman sudah bisa login ke platform belajar yang username ya dan juga passwordnya aksesnya itu dikirim melalui email yang terdaftar ya. Ketika memang belum ada yang belum masuk, nah coba kembali cek email yang digunakan untuk mendaftar ya saat registrasi dan pembayaran. Nah, ini adalah dashboard ya, halaman awal platform belajar kita ya. Di sini ada beranda, nanti admin bisa membagikan ya artikel atau berita atau informasi berkaitan dengan desa dan juga seleksi perangkat desa ya. Nah, terus yang kedua, menu kedua adalah menu ujian ya. Nah, di menu ujian ini nanti akan kami update secara berkala ya. Nanti yang terbaru adalah soal latihan yang akan dibahas di pertemuan kedua. Jadi nanti saya menyiapkan 30 soal yang akan dibahas besok di pertemuan kedua. Nah, di sini juga ada riwayat ujian. Jadi setiap peserta yang telah mengikuti ujian, nah ini bisa direview kembali atau diulangi kembali ujian yang telah dilakukan. Ya, terus di sini juga ada materi. Ya, materi juga sudah kami upload berkaitan dengan regulasi tentang rekrutmen perangkat desa ya. Ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini Undang-Undang tentang desa dan juga Undang-Undang revisinya ya di tahun 2024. Nah, yang menjadi pokok bahasan yang nanti akan kita bahas adalah ini Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata cara ya rekrutmen perangkat desa di Kabupaten Purbalingga dan juga ada Peraturan Bupati ya. Ini adalah dua regulasi yang menjadi dasar untuk merekrut perangkat desa di Kabupaten Purbalingga ya. Terus ini ada menu tanya jawab, jadi peserta juga bisa bertanya melalui platform belajar yang diajukan kepada admin di Oh, desa. Begitu. mana tadi? Nah, mungkin sampai di sini ada pertanyaan mungkin terkait dengan platform belajar. Silakan. Jadi untuk pertemuan besok kita akan membahas terkait dengan soal ya yang nanti akan
saya unggah setelah pertemuan pertama berlangsung, di ujian. Nah, nanti akan ada soal baru. Dan nantinya juga peserta akan mendapatkan soal-soal tryout. Ya, nanti di tryout itu peserta bisa belajar secara mandiri. Kalau soal latihan nanti kita akan bahas bersama begitu. Silakan jika ada pertanyaan. Masih lama biar ada komunikasi, ada kedekatan. Mbak Jumiati sudah tersenyum mau bertanya barangkali. Belajarnya. Belajarnya besok. Sekarang kenalan dulu. Sekarang kenalan dulu ya. Silakan ada yang sudah raise hand, Fikri Sofi Salsabila. Ini sudah ada berapa persen Silahkan. Mas Nanjar yang masuk di Peserta yang hadir ada 16. 16 ya. Ya, yang hadir di Zoom ya. Iya. Silakan Kak Fikri Sofi Salsabila. Nantinya apakah ada materi tentang muatan lokal bisa atau enggak ya, Pak? Gimana Kak? Coba diulang, suaranya agak kecil tadi. Apakah ada materi tentang muatan lokal desa atau enggak nantinya? Tentang muatan lokal desa ya. Jadi nanti kita akan bahas ya secara mendasar tentang muatan lokal ya di masing-masing desa, tapi untuk secara detailnya ya biasanya itu tergantung di desanya masing-masing. Di lokal Ya. kita jelaskan apa yang Iya, dicari biasanya kan soalnya tentang ada berapa wilayah dusun ya. di Desa Karanggedang. Nah, itu kan muatan lokal yang sebenarnya dari peserta sendiri yang baiknya mencari tahu ya, mungkin masyarakat atau perangkat desa atau mungkin ada di internet terkait dengan muatan lokal yang ada di desa masing-masing. Saya tambahkan tentang materi muatan lokal ya. Ini bagi Ya, peserta yang bukan dari wilayah setempat. Nah, yang pertama yang harus kita cari adalah ada berapa jumlah RT di wilayah tersebut. Itu dicatat ya. Nah, ini mulai mencatat. Jadi, kenapa saya nggak membuat PowerPoint? Karena sudah mulai mengajukan rekom. Kemudian di kecamatan lainnya juga ya. Jadi, prediksi nanti untuk perekrutan yang besar adalah di tahun 2026. Cuman variasi mungkin juga tidak bersama karena rekomnya itu tanggalnya itu beda-beda. Ada yang mulai sekarang itu mulai rekom. Biasanya rekom turun itu 3 bulan. Nanti dari bupati akan turun ke sini. Nah, prediksinya di tahun depan kebanyakan di setelah Lebaran. Itu biar apa? Kalau saya lihat rekom yang mulai dibuat di bulan November atau Desember, berarti pelaksanaannya rata-rata nanti ada di setelah Lebaran gitu, Mas Ginanjar. ya. Artinya prediksinya ya di luar Kecamatan Karanganyar dan Bukateja, prediksinya akan dibuka setelah Lebaran. Ya, artinya masih ada waktu cukup panjang untuk belajar dan Nah, mempersiapkan ya Pak Karis ya. jadi keuntungannya adalah Ya, mulai belajar sekarang biar lebih. Kalau yang sekarang ini Itu kan berarti linear gitu. Maksudnya apa namanya? Misalkan juara matematika, nanti provinsinya matematika lagi, terus nasionalnya matematika lagi. Apa itu juga kehitung kayak gitu loh, Pak? ya, ya Makasih. kok. Terus apa ya? Terus ini lagi ada kayak batasan waktunya nggak Pak? Maksudnya sertifikat yang bisa dipakai itu pas tahun sekian sampai sekian atau enggak atau terserah gitu. Yang penting selama hidupnya kita ada sertifikat itu gitu bisa dipakai berarti. Iya. Makasih Kalau Pak. ya kalau sertifikat juaran itu linear ya. Kalau kita misalkan tingkat tingkat kecamatan menang, kan poin lagi. Tingkat kabupaten menang, poin lagi. Tingkat provinsi menang dan seterusnya itu dipakai semuanya. Masing-masing masing-masing setingkat itu punya nilainya. Nah,
Kemudian apakah ada ambang batas kalau sertifikat seperti itu bisa digunakan sepanjang waktu? Yang tidak bisa digunakan waktu ketika di bawahnya adalah yang ada tulisannya sertifikat berlaku sampai dengan tahun. Sepanjang itu tidak ada berarti sampai kapanpun bisa. Nah, kalau yang ada tulisannya itu kan sertifikasi komputasi biasanya yang ada tadi saya jelaskan yang ada tanggal eh, batasannya. Tapi kalau kejuaraan enggak. Sampai kapanpun itu bisa digunakan ya. Ingin menyampaikan ya rencana atau tugas ya bagi peserta untuk kita bahas di pertemuan kedua ya besok ya hari Minggu tanggal 16 November 2025 di jam yang sama 19.30. Nah, saya sudah upload di sini soal baru ya untuk kita bahas di pertemuan besok ya. Ada latihan soal ya berjumlah 30 soal tentang Undang-Undang Dasar, Pancasila, Nasionalisme dan Pemerintahan. Ya, silakan nanti dari teman-teman sekalian dalam tentang waktu 1 hari ya sampai besok silakan dikerjakan seperti biasa nanti juga akan saya peringkatkan ya berdasarkan hasil penilaian ya dari sistem. Terus di pertemuan malamnya akan kita bahas soal tersebut ya. Dan juga nanti kita di dalam platform juga kita ada fitur analisis ya. Sebentar saya tunjukkan ya sebagai pengenalan. Ada fitur analisis yang hanya bisa diakses oleh admin. Nah, ini sebagai dasar eh, pembahasan besok. Soal-soal mana saja yang masih sering salah. Nah, ini kita lihat. Ini adalah soal yang kita kerjakan kemarin ya, 20 soal. Nah, ini. Nah, 20 soal. Nah, ini ada apa? Pemeringkatan nilai hasil ujian mengulang berapa kali, ya, nilainya berapa, nilai tertinggi rata-rata dan lain sebagainya. Nah, besok kita juga akan analisa ya, rata-rata salahnya di mana. Nah, itu nanti yang akan kita ulik lebih dalam. Contohnya di sini siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara pemerintah desa. Nah, 63% menjawab salah. Nah, ini Oh, nanti kita akan bahas lebih detailnya bersama Pak Aris juga. Ya, jadi di pertemuan pertama yang tadi saya sampaikan di grup, pertemuan pertama hari ini untuk pengenalan ya dan juga tanya jawab terkait dengan syarat-syarat administrasi. Pertemuan kedua dan pertemuan ketiga kita akan bahas soal ya. Dan pertemuan keempat nanti kita akan belajar praktek komputer ya, nanti akan dipandu oleh Mas Fadli dan di sesi khusus nanti di sesi kelima nanti akan ada tryout bersama. Tentunya nanti akan diperingkatkan juga. Nah, ini sebagai uh, dasar bagi teman-teman semua untuk mengukur ya sejauh mana peningkatan belajar. Nah, tetapi tadi disampaikan juga oleh Pak Aris penting ya bukan hanya terkait dengan soal apa Undang-Undang Dasar, Pancasila, pengetahuan umum, tetapi nilai-nilai lain ya, ada tentang praktek, tentang akademik, prestasi, pengabdian, terus juga tadi ada strategi ya, itu juga semuanya harus diterapkan secara beriringan ya. Nah, itu mungkin penutup dari saya. Mungkin dari Pak Aris ada closing statement untuk membangkitkan semangat teman-teman sekalian. Silakan Pak Aris. ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, jadi kondisi susah itu berawal dari kita sendiri. Artinya ketika kita mau berhasil, maka kita harus berusaha. Sing senang puasa silakan puasa mulai sekarang. Sing senang berpikir silakan berpikir. Dan yang senang metode-metode lainnya silakan karena itu juga berpengaruh kepada nanti ketika kita itu menjalankan sebuah ujian ya menjadi sebuah soal karena biasanya yang senang berdoa kemudian senang meminta kepada yang di atas ada ada solusi ketika emang kita
dalam menjawab soal itu keraguan-keraguan, maka biasanya ada tangan-tangan yang menyentuh secara tersendiri itu dari. Nah, itu banyak yang terjadi seperti itu. Jadi eh dulu sekarang banyak berdoa, kemudian yang utama adalah minta doa itu kepada Hyung orang tua ya untuk satu keselamatan, kemudian yang kedua adalah kesuksesan dalam menggapai cita-cita. Semua selamat berusaha dan semoga apa yang dicita-citakan oleh teman-teman semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tadi adalah silakan berdoa dari sekarang. Begitu Mas Anjar, kembali ke studio 2. Ya, terima kasih Pak Karis. Itu pesan-pesan dari Pak Karis, doa dan usaha, namanya doa dari orang tua dan usaha dari kita sendiri. Mungkin itu penutup dari pertemuan kita di malam hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan besok di jam yang sama. Terima kasih kepada pemateri Pak Aris dan rekan Ya, yang mendampingi, ada Mas Fadli dan juga Mas Fadli, Gilang. Iya, terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang dapat hadir. Nah, nanti untuk rekaman Zoom akan saya kirimkan di grup dan juga ketika nanti ada yang berhalangan hadir nanti mohon diinformasikan ya. Terima kasih. Sehat selalu untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.